Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Nihil. Oke, baiklah. Hari ini kita belajar mengenai diagram batang menggunakan media padi atau papan diagram. Nah, di sini Ibu sudah membawa papan diagram yang Ibu buat sendiri nih dari kardus. Kemudian Ibu sudah membuat tabel di papan tulis. Nih. Nah, ini adalah tabel jumlah lulusan siswa di suatu daerah dari tahun 2014 hingga 2018. Nah, Ibu akan menjelaskan cara merubah data berbentuk tabel kemudian menjadi diagram batang. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu buat sumbu mendatar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal. Yang dimaksud sumbu horizontal itu adalah ini, yang mendatar ini. Sedangkan sumbu yang vertikal itu adalah sumbu yang berbentuk tegak. Oke, paham ya? Sumbu yang mendatar digunakan untuk menunjukkan jenis kategori. Yang mana yang termasuk kategori? Nih, ini adalah termasuk kategori. Dan untuk sumbu yang tegak digunakan untuk menunjukkan bilangan frekuensi. Yang mana yang bilangan frekuensi? Tentunya yang ini ya, anak-anak. Nah, yang kedua, buatlah bilangan untuk masing-masing jenis kategori yang disesuaikan dengan kondisi datanya. Artinya, kita membuat beberapa persegi panjang untuk masing-masing nama kategori. Nah, di nama kategori 2014 kita membuat persegi panjang dan disesuaikan dengan sumbu yang vertikal. Di sini 2014 jumlah siswanya terdapat 20 siswa. Jadi kita sesuaikan tingginya ya anak-anak. Nah, ini jadi kita sesuaikan di 20. Nah, ini ya. Kemudian di 2015 terdapat 40 siswa. Kita gambar persegi panjang sampai di angka 40. Kemudian yang 2016 terdapat 50 siswa. Kita gambar sampai di 60 siswa ya anak-anak. Kemudian di 2017 terdapat 70 siswa. Nah, kita gambar 2017 hingga ke 70 siswa. Dan yang terakhir 2018 terdapat 100 siswa. Kita gambar, kita sesuaikan dengan sumbu yang vertikal. Nah, jelas ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, pada masing-masing batang tersebut kita beri warna atau arsiran. Nah, di sini Ibu sudah beri warna hijau. Nanti anak-anak buat bisa diarsir aja menggunakan pensil atau pena ya. Selanjutnya, diagram diberi nomor dan judul diagram yang diletakkan di atas diagram. Nah, kita beri nomor nih sumbunya dan judul. Judulnya adalah lulusan SDN 1 tahun 2014 hingga 2018. Dan yang terakhir, biasanya batang diagram digunakan untuk menggambarkan data script atau data cacahan. Nah, sampai di situ paham mengenai batang diagram? Paham ya, saya rasa. Kemudian Ibu akan memberitahu cara membaca grafik dari diagram tersebut. Yang pertama, kita terlebih dahulu membaca judul yang ada pada diagram batang. Apa judulnya anak-anak? Judulnya adalah lulusan SD 1 tahun 2014 sampai 2018. Kemudian kita membaca bagian-bagian yang terdapat pada sumbu mendatar diagram. Mana sumbu mendatar? Ini dia. Yang pertama, sumbu mendatar 2014 terdapat jumlah siswa 20 siswa. Di 2015 terdapat jumlah siswa 40 siswa. Di 2016 terdapat 50 siswa dan di 2017 terdapat 70 siswa dan yang terakhir terdapat 100 siswa. Nah, begitulah cara membaca diagramnya anak-anak ya. Nah,
buka di halaman 210. Silahkan anak-anak kerjakan latihan soal. Nanti ibu akan minta anak-anak untuk maju satu persatu untuk mengerjakan latihannya. Dan kemudian untuk soal evaluasi atau PR di rumah terdapat di halaman sampingnya ya, yang pilihan ganda. Sudah selesai latihannya, dan kesimpulan pelajaran pada siang hari ini yaitu pada diagram batang ini lulusan siswa SD Negeri 1 terendah itu terdapat di tahun 2014, yang siswanya hanya terdapat 20 siswa, dan lulusan terbanyak itu terdapat di 2018 dengan siswa 100 siswa ya. Baiklah, untuk materi selanjutnya besok akan belajar mengenai diagram lingkaran ya. Sekian dulu materi dari Ibu. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.